kali ini saya akan memaparkan mengenai hasil jurnal internasional yang berjudul Knowledge and Practice Towards Tuberculosis as of Community-Based Survey in the Karamoja Subregion of Eastern Uganda. Nah, untuk bagian judul makalah tidak terlalu panjang atau terlalu pendek. Dapat dilihat judul artikel ini tidak terlalu panjang, yaitu berjumlah 21 kata, masih proporsional dan sesuai dengan standar penulisan ilmiah. Judul juga sudah sangat informatif dan memudahkan membaca memahami fokus penelitian. Selanjutnya menggambarkan isi utama penelitian. Menurut saya sudah menggambarkan isi utama penelitian, yaitu gambaran yang faktor yang berhubungan dengan KAP terhadap TB di masyarakat Karamoja sebenarnya tercermin dalam judul. Judul sudah menyebutkan variabel yang akan diteliti yaitu pengetahuan, sikap dan praktek, objek yang akan diteliti yaitu tuberkulosis, lokasi penelitiannya yaitu Karamoja Uganda, dan dosen penelitiannya itu survei berbasis masyarakat. Selanjutnya cukup menarik, menurut saya ini cukup menarik karena menyajikan data empiris yang kuat, menganalisis faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pengetahuan dan praktik TB, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk penguatan intervensi pengendalian TB di wilayah dengan beban penyakit tinggi. Selanjutnya tanpa singkatan selain yang baku, dapat dilihat pada bagian judul. Dalam judul ini tidak terdapat singkatan kata maupun kalimat. Selanjutnya pengarang dan institusi, nama-nama ditulis sesuai dengan aturan jurnal. Dapat dilihat nama-nama penulis dan artikel tersebut sudah ditulis sesuai dengan aturan jurnal ilmiah internasional, baik dari segi urutan, penulisan nama tanda benar, afiliasi maupun penunjukan koresponding author. Nah, untuk afiliasi itu terdapat pada bagian terakhir. Itu ini. Untuk afiliasinya. Selanjutnya untuk bagian abstrak. Abstrak satu paragraf atau terstruktur. Abstrak pada artikel ini adalah abstrak terstruktur, terdiri dari beberapa bagian dengan subjudul latar belakang, metode, hasil, dan kesimpulan. Selanjutnya mencakup komponen IMRAT. Artikel ini telah mencakup seluruh komponen IMRAT, yaitu pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan, serta kesimpulan secara ringkas dan jelas. Tiap elemen utama IMRAT dapat diidentifikasi dalam abstrak sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang baik. Selanjutnya secara keseluruhan informatif, pada bagian pendahuluan nama tingginya kasus TB dan rendahnya tingkat penyelesaian pengobatan di Karamoja Uganda, serta disertakan tujuan penelitian. Selanjutnya untuk bagian metode ini masih kurang informatif, yaitu karena hanya menyebutkan waktu pelaksanaan, lokasi, dan metode survei berbasis masyarakat serta penggunaan kuesioner elektronik terstruktur, tidak disebutkan desain penelitian dan jumlah sampel. Selanjutnya untuk bagian hasil menyajikan data secara ringkas dan jelas seperti jumlah responden, proporsi perempuan, tingkat pendidikan, presentasi pengetahuan baik, serta faktor-faktor yang berhubungan dengan pengetahuan dan sikap, serta statistik penting seperti APR, CI, dan value juga disertakan. Untuk kesimpulan, untuk bagian kesimpulan itu menyimpulkan hasil dan memberikan rekomendasi praktis yang yaitu intervensi pada kelompok tertentu, misalnya wanita lanjut usia di rumah tangga. Selanjutnya tanpa singkatan selain yang baku, dalam bagian abstrak sudah memenuhi aturan penulisan abstrak jurnal internasional, itu tidak menggunakan singkatan yang tidak baku. Singkatan yang digunakan hanyalah TB, CI, ABR, dan IR yang semuanya merupakan istilah baku di bidang penelitian kesehatan. Selanjutnya kurang dari 250 kata, tidak
abstrak ini masih cukup terlalu panjang, yaitu jumlah 308 kata, sehingga perlu dilakukan pengurangan kata agar lebih ringkas, fokus, dan sesuai dengan batasan abstrak ilmiah tanpa mengurangi esensi dan informasi utama dari penelitian. Selanjutnya, untuk bagian pendahuluan, ringkas terdiri dari 2-3 paragraf. Pendahuluan pada artikel ini hanya terdiri dari 2 paragraf saja. Selanjutnya, paragraf pertama mengungkapkan alasan dilakukan penelitian. Paragraf pertama pendahuluan sudah mengungkapkan alasan dilakukan penelitian, yaitu besarnya masalah TB secara global dan khususnya di Karamunce, Uganda, serta menjelaskan tingginya angka kasus TB, faktor risiko lokal, serta tantangan pengendalian TB di wilayah tersebut. Selanjutnya, paragraf berikut menyatakan hipotesis atau tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada artikel ini yaitu untuk mengidentifikasi pengetahuan, sikap, dan praktik terkait TB yang dapat memicu penularan atau menciptakan hambatan terhadap penerapan intervensi pengendalian TB di wilayah tersebut. Tujuan dalam penelitian ini dinyatakan secara tersurat oleh penulis. Selanjutnya, didukung dengan pustaka yang relevan. Artikel ini telah didukung dengan pustaka yang relevan. Setiap pernyataan penting yang disampaikan penulis didasari oleh referensi yang kredibel dan aktual, baik dari laporan WHO maupun data epidemiologi terbaru. Selanjutnya, kurang dari 1 halaman. Artikel ini cukup singkat, jadi kurang dari 1 halaman. Bagian metode disebutkan desain tempat dan waktu penelitian. Pada bagian metode sudah dengan jelas menyebutkan desain, tempat, dan waktu penelitian. Desainnya yaitu studi cross-seksional, tempatnya yaitu 4 distrik di subwilayah Karamunce, Uganda, dan waktunya itu pada September sampai Oktober tahun 2022. Selanjutnya disebut populasi sumber atau populasi terjangkau. Populasi sumber atau terjangkau pada penelitian ini adalah seluruh anggota rumah tangga di 4 distrik Karamunce. Yang menarik dari inklusi dan informasi ini disebutkan secara eksplisit pada bagian metode pada bagian ini. Selanjutnya dijelaskan kriteria inklusi dan eksklusi. Pada artikel telah disebutkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusinya yaitu kepala rumah tangga, anggota muda dengan usia lebih dari 25 tahun, remaja dengan usia 15 sampai 24 tahun. Untuk kriteria eksklusinya tidak dijelaskan secara eksplisit, tetapi secara implisit rumah tangga, tetapi dijelaskan disebutkan secara implisit untuk rumah tangga yang menolak berpartisipasi tidak diikutkan. Selanjutnya disebutkan cara pemilihan subjek atau teknik sampling. Bagian metode artikel ini sudah menyebutkan secara rinci teknik pemilihan subjek atau teknik sampling yang digunakan, yaitu multiple stage sampling dengan kombinasi random dan sistematis serta strategi untuk memastikan keterwakilan responden. Pada tahap 1, pemilihan acak 66 klaster atau paroki dari kerangka sampel. Tahap 2, pengambilan sampel sistematis rumah tangga dari setiap klaster. Untuk tahap 3 itu pemilihan 2 responden yang memenuhi syarat dari setiap rumah tangga atau memastikan keterwakilan usia dan gender. Selanjutnya disebutkan perkiraan besar sampel dan alasannya. Di bagian ini bagian metode secara jelas menyebutkan estimasi besar sampel dan alasan penyesuaiannya, yaitu besar sampel 1980 responden atau 30 orang dari setiap 66 klaster untuk mengakomodasi ketidakresponsifan
dan memastikan representasi data yang memadai untuk analisis pengetahuan, sikap, dan praktik TB di masyarakat Karakoja. Besar sampel dihitung dengan rumus yang sesuai. Peneliti menghitung kebutuhan sampel berdasarkan estimasi proporsi pengetahuan, sikap, dan praktek, lalu menambahkan 25% ini untuk mengatasi kemungkinan lulus responden. Target awal adalah 1.980 responden dengan alokasi 30 responden per klaster atau 66 klaster. Selanjutnya, komponen-komponen rumus besar sampel masuk akal. Komponen-komponen rumus besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini masuk akal dan sesuai standar. Peneliti telah mempertimbangkan proporsi tingkat kepercayaan, margin of error, design effect, dan non-responsi rate dalam menentukan besar sampel. Dia juga dijelaskan pada tabel ini. Selanjutnya, observasi, pengukuran, serta intervensi dirinci sehingga orang lain dapat mengulanginya. Prosedur observasi, pengukuran, dan analisis dalam penelitian ini dijelaskan secara rinci di bagian metode sehingga peneliti lain dapat mengulangi penelitian ini dengan prosedur yang sama di wilayah atau konteks lain. Selanjutnya, dituliskan rujukan teknik sampling pengukuran tidak rinci. Pada bagian instrumen dalam penelitian ini mengadaptasi dari penelitian dari KKP Ethiopia ini. Juga peneliti telah menyebutkan rujukan referensi instrumen dalam artikel ini. Nah, bagian ini. Selanjutnya, pengukuran dilakukan secara bersamaan. Pengukuran data dilakukan secara terbuka melalui wawancara tatap muka oleh asisten peneliti terlatih kepada responden menggunakan kuesioner elektronik terstruktur. Wawancara dilakukan dalam bahasa lokal dan responden secara sadar berpartisipasi serta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Selanjutnya dilakukan uji keandalan pengukuran kappa. Tidak, penelitian ini tidak melakukan uji keandalan pengukuran kappa pada instrumen survei yang digunakan. Instrumen diadaptasi dari sumber lain dan digunakan langsung setelah modifikasi tanpa pelaporan uji reliabilitas pada populasi studi ini. Selanjutnya, definisi istilah dan variabel penting digunakan. Pada bagian ini. Definisi istilah dan variabel penting dalam penelitian ini digunakan secara jelas di bagian metode. Nah, untuk pengetahuan tentang TB itu mencakup penyebab, gejala, penularan, diagnosis, pengobatan, dan mencegah TB. Untuk sikap terhadap TB itu terkait perasaan terhadap diagnosis, keterbukaan status, dan sikap terhadap penderita TB. Untuk praktik pencegahan itu meliputi tindakan saat bergejala, kesiapan memulai, dan kepatuhan pengobatan. Selanjutnya, ethical clearance diperoleh, tetapi tidak pada bagian metode, melainkan pada bagian akhir jurnal, yaitu pada bagian ini. Ini persetujuan etis untuk penelitian ini diberikan oleh Komite Penelitian dan Etika Institut Penyakit Menular Universitas Makerere dan Dewan Nasional Uganda. Selanjutnya, persetujuan subjek diperoleh. Persetujuan subjek diperoleh secara tertulis sebelum partisipasi dalam penelitian ini, dan prosedur tersebut dijelaskan secara eksplisit dalam artikel. Dan juga pada bagian ethical clearance ini terdapat informal consent yang diberikan kepada responden sebelum melakukan wawancara.
Selanjutnya disebutkan rencana analisis batas kemakmuran dan power penelitian. Ya, pada bagian ini rencana analisisnya yaitu menggunakan model positioning modifikasi terpotong nol dengan membuat survei untuk menilai hubungan antara skor pengetahuan atau sikat dan karakteristik responden, dan menggunakan model loop komplementer berbobot survei digunakan untuk menilai hubungan antara skor praktik dan karakteristik responden. Untuk analisis multivariat, batas kemakmurannya adalah 0,05, tetapi tidak disebutkan power penelitiannya. Selanjutnya disebutkan program komputer yang dipakai. Program komputer yang dipakai yaitu analisis data dalam program komputer yang dipakai untuk analisis data dalam penelitian ini yaitu Stata version 14.0. Selanjutnya pada bagian hasil disertakan tabel karakteristik subjek penelitian. Ini untuk tabelnya. Pada bagian hasil ini menyajikan tabel karakteristik subjek penelitian secara rinci dan yang berisi mengenai jenis kelamin, kelompok umur, tingkat pendidikan, status pekerjaan, status dalam rumah tangga, lama tinggal di rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, jarak fasilitas kesehatan, serta distribusi berdasarkan distrik. Selanjutnya, karakteristik subjek sebelum intervensi dideskripsikan tidak relevan karena bukan studi intervensi. Selanjutnya, tidak dilakukan uji hipotesis untuk kesetaraan intervensi tidak relevan. Tidak dilakukan uji hipotesis untuk kesetaraan intervensi pada bagian hasil karena penelitian ini bukan penelitian intervensi, melainkan survei potong lintang yang mendeskripsikan karakteristik subjek dan menganalisis hubungan antara variabel. Selanjutnya disebutkan jumlah subjek yang diteliti. Untuk jumlah subjek yang diteliti yaitu 1.927 responden. Selanjutnya dijelaskan subjek yang di drop out tidak, subjek yang di drop out atau tidak berpartisipasi tidak dijelaskan secara rinci pada bagian hasil. Artikel hanya melaporkan jumlah akhir responden yang diwawancarai dan dianalisis tanpa uraian lebih lanjut mengenai jumlah atau karakteristik subjek yang di drop out. Selanjutnya, ketepatan numerik dinyatakan dengan benar. Ketepatan numerik pada bagian hasil ini seperti ini. Ketepatan numerik pada bagian hasil dinyatakan dengan benar baik dalam bentuk jumlah, persentase, rata-rata, interval kepercayaan maupun nilai statistik lainnya. Penyajian ini memudahkan pembaca untuk memahami dan menilai validitas hasil penelitian. Selanjutnya, penulisan tabel dilakukan dengan tepat. Penulisan tabel pada bagian hasil dalam artikel ini sudah dilakukan dengan tepat. Tabel disusun secara sistematis, informatif, dan sesuai standar penulisan ilmiah. Judul tabel jelas dan data terstruktur, dan penempatan tabel mendukung pemahaman hasil penelitian. Selanjutnya, tabel dan ilustrasi informatif dan memang diperlukan. Tabel dan ilustrasi pada bagian hasil terkait hasil artikel ini sangat informatif, relevan, dan memang diperlukan untuk menyajikan data serta mendukung interpretasi hasil penelitian secara ilmiah dan transparan. Nah, ini ada tabel 1, yaitu menyajikan karakteristik demografis subjek. Untuk tabel 2 yaitu menyajikan distribusi pengetahuan, sikap dan praktik terkait TMP, dan tabel 3 itu menampilkan hasil analisis hubungan antara karakteristik responden dengan skor pengetahuan, sikap dan praktik. Selanjutnya, tidak semua hasil di dalam tabel disebutkan pada naskah. Tidak semua hasil di dalam tabel disebutkan
bagian hasil. Penulis hanya menyoroti hasil-hasil utama, sedangkan data lengkap tetap tersedia di tabel sebagai referensi bagi pembaca yang ingin melihat detail lebih lanjut. Selanjutnya, semua outcome yang penting disebutkan. Iya, semua outcome yang relevan dengan tujuan penelitian telah disebutkan dalam bagian hasil, diantaranya yaitu karakteristik demografis subjek, distribusi pengetahuan sikap dan praktik terkait TP, serta hasil analisis hubungan antara karakteristik responden dengan skor pengetahuan sikap dan praktik. Selanjutnya, subjek yang di drop out dilakukan dalam analisis tidak. Subjek yang di drop out tidak diikutkan dalam analisis pada bagian hasil. Analisis hanya dilakukan pada subjek yang berhasil diwawancarai dan melengkapi survei yang dianalisis dalam penelitian ini. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan ujian sesuai. Ya, analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan uji statistik yang sesuai dengan tujuan, jenis data, dan desain penelitian. Model statistik yang digunakan tepat untuk menilai hubungan antara variabel pengetahuan, sikap, praktik, dan karakteristik responden pada studi mortalitas berbasis komunitas ini. Dituliskan hasil uji statistik, degree of freedom, dan nilai P. Ya, pada bagian hasil artikel ini ditulis hasil uji statistik dan nilai P, yaitu kurang dari 0,65 yang dianggap signifikan, tetapi untuk degree of freedom-nya tidak secara eksplisit disebutkan. Selanjutnya, tidak dilakukan analisis yang semula tidak direncanakan. Iya, tidak ditemukan analisis yang semula tidak direncanakan pada bagian hasil artikel ini. Semua analisis yang dilakukan telah dijelaskan pada bagian metode dan hasilnya disajikan sesuai dengan rencana awal. Selanjutnya disebutkan interval percayanya. Iya, interval percayanya yaitu 95% disertakan secara konsisten dalam pelaporan hasil penelitian ini, baik pada narasi maupun pada tabel, sehingga pembaca dapat menilai presisi dan reliabilitas estimasi yang dilaporkan. Selanjutnya, dalam hasil tidak disertakan komentar atau pendapat. Tidak. Ya, dalam hasil tidak disertakan komentar atau pendapat. Bagian hasil hanya berisi paparan data dan temuan penelitian tanpa disertai komentar atau pendapat penulis. Ini sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah, di mana bagian hasil memang seharusnya hanya memaparkan data, sementara interpretasi dan opini disampaikan di bagian diskusi. Selanjutnya, untuk bagian pembahasan, semua hal yang relevan dibahas. Iya, semua yang relevan mulai dari hasil utama berbandingan dengan studi lain, faktor penentu, implikasi kebijakan, keterbatasan, hingga saran penelitian dibahas secara lengkap pada bagian pembahasan artikel ini. Pembahasan dilakukan secara kritis dan komprehensif sesuai standar penulisan ilmiah internasional. Selanjutnya, tidak sering diulang hal yang digunakan pada hasil. Ya, pada bagian pembahasan penulis tidak sering mengulang hal yang sudah dikemukakan di bagian hasil. Pembahasan lebih difokuskan pada interpretasi berbanding dengan literatur lain, serta implikasi dan rekomendasi sesuai standar penulisan ilmiah yang baik. Selanjutnya dibahas keterbatasan dan dampaknya terhadap penelitian. Iya, pada bagian ini keterbatasan dalam penelitian yaitu studi yang mengandalkan sikap dan praktik pasien yang dilaporkan sendiri, akibatnya rentan terhadap bias keinginan yang menyebabkan estimasi respon positif yang berlebihan. Selanjutnya disebutkan penyimpangan protokol dan dampaknya terhadap hasil. Tidak, pada bagian pembahasan tidak ditemukan istilah atau penjelasan spesifik mengenai penyimpangan protokol. Selanjutnya diskusi dihubungkan dengan pertanyaan penelitian.
hasil penelitian dengan teori dan penelitian terdahulu dibahas secara eksplisit dan didukung pustaka yang relevan. Penulis membandingkan temuan mereka dengan studi lain, mendiskusikan kesamaan atau perbedaan, serta mengaitkan hasil dengan teori perilaku kesehatan dan konteks lokal. Selanjutnya dibahas hubungan hasil dengan praktek klinis. Bagian ini dan ini. Pada bagian pembahasan, hasil penelitian secara jelas dikaitkan dengan praktik klinis, khususnya dalam konteks pengendalian TB, deteksi dini, edukasi masyarakat, dan peningkatan kepatuhan pengobatan. Penulis memberikan rekomendasi berbasis hasil supaya dapat langsung diimplementasikan dalam praktik klinis dan program kesehatan masyarakat. Selanjutnya, efek samping dikemukakan dan dibahas. Efek samping tidak dikemukakan dan tidak dibahas pada bagian pembahasan artikel ini karena penelitian ini tidak berfokus pada pengobatan atau pengalaman klinis pasien, melainkan pada pengetahuan sikap dan praktik masyarakat terhadap TB. Selanjutnya disebutkan hasil tambahan selama observasi. Tidak, pada bagian pembahasan tidak ditemukan penyebutan hasil tambahan yang muncul selama observasi di luar hasil utama yang telah direncanakan. Pembahasan berfokus pada interpretasi hasil uji utama survei seperti pengetahuan, sikap dan praktik masyarakat terhadap tuberkulosis serta faktor-faktor yang mempengaruhi ketiganya. Selanjutnya, hasil tambahan tersebut dianalisis secara statistik. Tidak relevan karena tidak ada hasil tambahan selama observasi, jadi tidak ada analisis statistik yang dilakukan. Nah, selanjutnya disertakan kesimpulan utama penelitian. Kesimpulan utama penelitian ini yaitu disampaikan dengan jelas dan ringkas pada bagian artikel, yaitu responden memiliki pengetahuan dan praktik yang baik terhadap TB dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerapan intervensi penanganan TB di wilayah tersebut. Selanjutnya, simpulan didasarkan pada data penelitian. Simpulan pada bagian pembahasan artikel ini didasarkan pada data penelitian yang telah dianalisis. Simpulan merangkum temuan utama dan memberikan rekomendasi atau implikasi berdasarkan data tersebut. Selanjutnya, simpulan tersebut sahih. Simpulan dalam artikel ini sahih karena didukung oleh data hasil penelitian, mendapat perbandingan yang relevan dengan studi lain, serta menawarkan rekomendasi yang logis dan berbasis temuan. Selanjutnya disebutkan generalisasi hasil penelitian. Tetapi pada bagian generalisasi hasil penelitian disebutkan dengan jelas, yaitu hasil survei dapat digunakan untuk merancang intervensi pengendalian TB di Karanganyar dan wilayah serupa. Namun penulis juga memberikan batasan bahwa generalisasi terutama berlaku untuk populasi dengan karakteristik yang mirip dengan Karanganyar. Selanjutnya disertakan saran penelitian selanjutnya. Saran untuk penelitian dan intervensi selanjutnya secara eksplisit disertakan dalam artikel pertama terkait penuhnya fokus pada kelompok rentan dan perlunya penelitian lanjutan untuk mendukung pengendalian TB di wilayah serupa. Selanjutnya, untuk bagian ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ditujukan pada orang yang tepat. Ucapan terima kasih dalam artikel ini ditujukan pada subjek, tim, dan lembaga yang memang berperan penting dalam pelaksanaan penelitian sehingga sudah tepat sasaran dan sesuai etika penulisan ilmiah. Selanjutnya, ucapan terima kasih dinyatakan secara wajar. Ucapan terima kasih dalam artikel ini dinyatakan secara wajar, proporsional, dan sesuai dengan kontribusi pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Tidak ada ucapan yang berlebihan atau tidak pada tempatnya.
bagian daftar pustaka. Daftar pustaka disusun sesuai aturan jurnal. Iya, daftar pustaka pada artikel ini telah disusun sesuai dengan aturan penulisan ilmiah penulisan jurnal internasional. Daftar pustaka diurutkan secara numeris sesuai urutan kemunculan dalam teks, dengan setiap referensi diberi nomor urut, format penulisan mencakup nama penulis, judul artikel, nama jurnal, volume, tahun, dan halaman yang merupakan standar umum jurnal ilmiah internasional. Selain itu, penulis referensi juga mencantumkan referensi yaitu DOI, yaitu Digital Object Identifier, bila tersedia, serta mengikuti garis tas yang lazim digunakan pada jurnal terindeks. Selanjutnya, citasi pada naskah dan daftar pustaka. Ya, citasi pada naskah sudah sesuai dengan daftar pustaka. Semua sumber yang dirujuk pada naskah tercantum di daftar pustaka, dan penomoran citasi konsisten serta mengikuti standar penulisan ilmiah. Untuk bagian lain-lain, bahasa yang baik dan benar, enak dibaca, informatif, dan efektif. Iya, bahasa yang digunakan dalam artikel ini sudah sangat baik, benar, enak dibaca, informatif, dan efektif sesuai standar jurnal internasional. Artikel ini mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai latar belakang ilmu kesehatan masyarakat. Selanjutnya, makalah ditulis dengan ejaan yang tak proses. Iya, artikel ini ditulis dengan ejaan dan taat bahasa yang benar dan konsisten sesuai dengan standar internasional. Sekian pemaparan dari saya mengenai jurnal mengenai